betul. Ya, ya. Kalau kayak aku kan suruh antri sini mana mau. Nah, itu makanya. Jadi bagus suruh orang sini kan tahu ya, mesti ini. Iya. Aku. Kalau dari kita Ini optimal, suruh kan? ngantri nih mana mau ini. Suruhnya mana? Atau saya ada di jalan sedikit, di jalan sedikit di belakang di depan sama yang kali. Ibu yang membeli Pak, mobil ibu yang ngasih, termasuk tempat ini sekarang dialihkan kepada Bapak Aris Sulandu. Saya tidak tahu terjadi seperti apa itu Pak. Saya nggak makan terlunta-lunta Pak. Walaupun suami kerja selama ini saya terima hasil gaji suami Pak, karena suami merasa udah ibu berbuat baik kepadanya Pak. Bahkan saya sakit, almarhum sakit, ibu senantiasa nelpon Pak. Jadi karena itulah Pak, makanya almarhum tidak ada pernah berbuat apa-apa selain mengerjakan tugasnya sebagai anak angkat, merawat kebun Cisadane Pak, sampai kebun Cisadane bersengketa Pak, 500 hektar sampai kebun Cisadane terbakar. Saat itu saya jabat manajer, dipanggil ibu dia ke Jakarta. Pulang dari sana almarhum menangis sama saya, harus bagaimana saya? Kenapa saya bilang saya harus dipaksa untuk mempertahankan Cisadane? Kalau tidak Cisadane ditutup. Saya jawab nggak apa-apa Pak, lakukan aja. Karena bukan buat keluarga, buat orang banyak. Saya bilang seperti itu Pak. Itulah kisah saya Pak. Jadi kebun ini memang mutlak dikasih ibu Pak. Saksinya ada Niko, saya semua udah meninggal Pak memang. Saya bersumpah dengan nama Allah Pak. Itu nggak saya ada-ada. Saya nggak punya apa-apa Pak. Jadi saya teraniaya Pak. Diambil alih. Kepada Pak Aris saya dijanjikan waktu pengambilan itu Pak, saya minta dibayar 1 miliar, minta 20 juta, terakhir saya minta 5 juta kalau nggak ada. Kita pikirkan Bu katanya, sebelum ditandatangani saya mereka udah masuk Pak, udah masuk ke kebun dengan brimob dengan pekerjanya. Saya mau panen, saya dikasih lagi Pak. Saya dijanda Pak, nggak dikasih makan, makanya saya mohon pada Bapak dan Ibu yang mulia. Saya nggak punya beras Pak, kalau sampai saya nggak panen di Cisadane di kebun saya itu Pak. Saya nggak punya beras karena almarhum menitipkan sama saya, itulah pencarian. Inilah pemberian Ibu, inilah harta kita Pak. 29 tahun saya hidup bersama Pak, nggak pernah ada almarhum mengambil aset dari perusahaan Pak. Karena dianggap seperti anak. Jadi saya sangat sedih Pak, saya nama baik saya tercemar di sana Pak. Saya dikatakan pencuri sawit, sementara saya bukan pencuri. Saya bilang sama Pak Polisi, saya nggak mencuri Pak, saya nggak mencuri. Inilah saya sampai saya gadekan rumah saya Pak. Apa yang ada saya gadekan untuk merawat kebun itu. Itulah Pak kemarin yang terjadi, dibayar Pak 60 juta sama Pak Aris Wandi. Dan saya disuruh diteken. Kalau tidak diteken ini, Ibu kami tidak tanggung jawab dengan semua masalah Ibu. Sementara saya nggak minta begitu Pak. Saya disuruh bermohon 3 juta demi Tuhan. Saya pulang ke rantau perapat, saya mati ditabrak mobil atau ditabrak kereta api Pak. Itu tidak benar Pak. Saya dipaksa untuk meneken Pak, karena saya baru meninggal suami. Bingung Pak, nggak tahu apa-apa. Saya hanya manggut-manggut, saya teken aja Pak, saya pasrah. Belain pikiran saya Pak, demi Tuhan. Bukan kemauan saya yang saya teken itu Pak. Semua itu kemauan Pak Suwandi sama Pak Haris. Pak Haris aja panggilannya. Jadi saya agak ngerti pas saat itu. Jadi begitu saya dikirim 3 juta, saya teriak juga. Dikirim 3 bulan, 4 bulan Pak. Setelah bulan kelimanya saya dikirim 2 juta. Saya tanya Pak Suwandi, Pak Suwandi saya tahu alamat aja biar saya jumpa. Mungkinkah Pak Suwandi nggak tahu alamat Syahid sebagai pengacaranya? Brimob juga saya tanya. Nggak tahu kenapa kalian seperti itu. Mungkin saya bodoh, walaupun saya orang dulu Pak, tamatan SMA dulu. Tapi masih ada ingatan saya, walaupun saya sudah tua seperti ini. Mustahil pasti saya dibohongi. Saya cari Pak, 2 tahun saya menunggu Pak. Dengan tidak ada kepastian, akhirnya saya ketemuin juga. Saya cari sendiri, dapat saya alamatnya. Itulah mengadu saya ke pengacara Pak, tolong saya. Saya terjolimi, sekarang saya banyak utang Pak. Saya banyak utang, saya harus panen Pak di Sigambal. Saya harus makan karena saya nggak punya suami. Nggak ada yang mengasih makan saya Bapak. Kembalikan kepada saya Bapak yang terhormat. Saya nggak punya apa-apa, saya kemarin pun berutang saya Pak. Saksi saya Allah Pak. Suami nggak ada yang bilang baik. Cukup ya Ibu, cukup Ibu. Nanti kita tangkapin ya. Sekali Ibu. Izin pimpinan, ya. Mungkin kami tambahin sedikit pimpinan. Ya silakan. Singkatnya permasalahan Ibu Nadima ini pimpinan bahwa
almarhum suaminya, Bapak Suratman itu adalah orang kepercayaan dari pemilik atau yang membuka PT Cisadane. Dan almarhum Suratman ini bukan hanya lahan yang sekarang dituduh dia mencuri di lahannya sendiri yang diberikan oleh Ibu Johana pada saat itu. Rumah yang ditempatinya juga saat itu diberikan oleh Ibu Johana, orang yang memberikan kebun itu. Kemudian mobil yang digunakannya sekarang, ada mobil Panther tua, itu juga diberikan oleh Ibu Johana, oleh PT Cisadane. Dan kemudian ada lahan lain lagi selain lahan yang sekarang dipermasalahkan ini, itu diberikan oleh Ibu Johana. Nah, kemudian pertanyaan, saat ini Ibu Johana ini dilaporkan di Polres Labuan Batu, kalau saya tidak salah itu laporannya itu pada tanggal 18 Juli 26 18 Juli dan 26 Juli 2020 atas tuduhan mencuri di kebun sawitnya sendiri. Anehnya, pimpinan, orang yang melaporkan Ibu Nadimah ini adalah yang bernama Ripin Pulungan. Ini adalah juga orang yang dulu bekerja dengan Ibu Nadimah di kebun tersebut. Nah, dan kemudian Ibu Nadimah pernah melaporkan orang mencuri sawitnya. Ripin Pulungan ini adalah saksi di kepolisian, Bapak Wakapolres. Saksi pada saat itu, pada tahun 2017, nanti kita berikan LP-nya. Nah, jadi sangat aneh sekarang orang yang pernah menjadi saksi atas pencurian sawit miliknya, sekarang malah melaporkan pemiliknya. Nah, itu mungkin singkat yang terakhir. Tapi saya kembali ke belakang, bahwa pada sekitar tahun 90-an, Ibu Johana sudah memberikan secara lisan kebun ini. Dan ini sebenarnya dikuatkan juga oleh masyarakat, Pak Camat dan Pak Lurah juga. Dan kemudian ini juga untuk Bapak Asisten. Masyarakat juga sudah buat surat pernyataan bahwa benar kebun itu dikelola oleh Ibu Nadimah dan keluarga sudah lebih dari 20 tahun. Ada surat-surat pernyataan masyarakat bermeterai lagi, dengan hormat, dengan menghadirkan negara di sana melalui meterainya. Nah, kemudian Pak Lurah juga sudah menguatkan itu sebenarnya pada tanggal 8 April 2020, menerangkan bahwa benar Ibu Nadimah menguasai kebun tersebut dari tahun 90-an sampai ke tahun 2018. Artinya Lurah juga sudah mengetahui, bukan hanya masyarakat sekitar, ada surat keterangan Lurah yang menguatkan bahwa kebun tersebut benar dimiliki oleh Ibu Nadimah yang mengambil hasil sawitnya puluhan tahun. Nah, anehnya, pimpinan, pada tahun 2018, setelah almarhum suaminya meninggal dunia 2014, 2018, datanglah, menurut pengakuan Ibu Nadimah, datanglah ada seseorang yang bernama Ayen, mengajak ibu ini bekerja sama untuk pemupukan. Bu, kami datang, bisa nggak kita kerja sama pemupukan? Itu awalnya, Pak, pimpinan. Tapi ternyata kemudian beralih. Nah, di sini ada Pak Mas Wandi, pengacara yang bersangkutan. Ini kita kumpul belum clear karena belum ada pihak dari Cisadane yang menerangkan bahwa sebelum di tahun 2018 itu, Pak Wakayan. Oke. Ya, pada intinya kenapa Bu Nadimah dikasih mobil, kenapa Bu Nadimah dikasih rumah juga ya, Pak ya? Intinya itu kan reward untuk Pak Suratman. Itulah penghargaan yang diberikan dari Cisadane kepada Bapak Suratman. Jadi mohon kepada Bapak dari pihak Pak Haris Wondo. Cisadane DSL. Berarti Pak sekali dua, ini ya, sekali dua. Jadi mohon Pak juga, ya kembali kepada Pak disampaikan Pak Waka. Memang haruslah kita selesaikan juga secara musyawarah ini. Selesaikan Pak ini secara humanis Pak. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Sudah selesai. Secara humanis Pak. Awalnya sudah selesai.